Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya ayyuhat tulab, wahai anak-anak murid, hari ini kita akan belajar tentang tema yang ketujuh di semester 2, tentang kalimat thayyibah yang kedua. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, ya ayyuhat tulab, wahai murid-murid, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kita akan melakukan kegiatan amalul kashfi. Dalam bahasa Arab adalah amalul kashfi, artinya kegiatan mengabsen. Bapak akan mengabsen anak-anak. Ya, ketika Bapak memanggil nama anak laki-laki atau mudzakkar, anak tersebut hadir, maka jawablah dengan hadir. Kalau anak laki-laki itu tidak hadir, maka teman-temannya boleh menjawab ghaib. Ghaib, ya. Ghaib artinya tidak hadir. Dan apabila mengabsen nama siswa perempuan atau muannasah, maka yang hadir menjawab hadirah. Hadirah artinya hadir. Dan apabila peserta atau siswa yang perempuan tidak hadir di kelas, maka temannya boleh menjawab ghaibah. Ghaibah. Ghaibah artinya tidak hadir. Ya, Bapak harap ketika nanti amalul kasfi atau kegiatan mengabsen, maka jawablah hadir untuk laki-laki, hadirah untuk perempuan. Ghaibun atau ghaib tidak hadir bagi laki-laki. Ghaibatun artinya tidak hadir untuk perempuan. Baik, kita akan memasuki materi kalimat thayyibah yang kedua. Sebelum kita memasuki materi, Bapak akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang kalimat tarji'? Karena hari ini kita akan belajar tentang kalimat tarji'. 2. Bagaimana sikapmu apabila tertimpa musibah? Ya, semua orang pasti akan merasakan musibah atau menerima musibah atau ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Materi tarji'. Tarji' secara bahasa berarti kembali. Tarji' ini artinya kembali. Makna tarji' ialah mengembalikan semua urusan yang menimpa kepada kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yakin segala apa yang kita terima, baik itu musibah atau yang lainnya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna tarji' ialah mengembalikan semua urusan yang menimpa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan musibah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, apabila kita menjauhkan diri dari Allah atas apa yang kita terima, baik itu kesulitan, itu pertanda kita tidak rela menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur
mulai kita lahir di dunia ini sampai kita akan wafat nanti, Allah sudah menetapkan apa yang terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Anbiya ini dijelaskan semua yang berjiwa pasti akan mati. Oleh karena itu, Allah menguji kepada seluruh manusia dengan keburukan dan kebaikan. Siapa yang bersyukur atas ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan. Dan apabila seorang yang diberikan cobaan keburukan dia kufur, maka dia akan mendapatkan azab yang amat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anakku yang di kelas 5, apapun yang terjadi pada diri kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bentuk cobaan yang diterima oleh manusia, yaitu bisyarri dan bil khair. Cobaan bisyarri adalah ujian atau cobaan yang tidak disenangi oleh semua orang, yaitu apabila manusia atau orang tersebut diuji dengan kesulitan dan rasa putus asa. Cobaan bil khair adalah ujian atau cobaan yang disenangi semua orang. Contohnya, diuji dengan nasib yang baik, kekayaan dan kesenangan. Oleh karenanya, apabila kita mendapatkan rezeki yang banyak, janganlah kita kufur. Seperti kisahnya Qarun yang mendapatkan harta yang banyak tetapi dia kufur bahwasannya harta yang dimilikinya itu bukanlah pemberian dari Allah. Makanya Allah mengazab Qarun dengan menenggelamkannya ke dalam bumi beserta dengan harta-hartanya. Oleh karena itu, anak-anakku, apabila kita mendapatkan ujian bil khair, yaitu berupa kesenangan, maka kita harus bersyukur dan kembalikan kembali urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim ketika mendapatkan ujian berupa kesusahan, hendaknya lah bersabar. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sesuatu pun untuknya. Bahkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau lafaz kalimat tarji yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafaz kalimat tarji ini adalah lafaz kalimat thayyibah, yaitu dengan menyerahkan atau mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah anak-anakku, itulah materi ICB hari ini. Sekarang Bapak akan memberikan latihan.
latihan ini kerjakan di buku tulis masing-masing. Baiklah Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.